Menanam kangkung di lahan sempit dan bisa panen dalam 20 hari. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menanam kangkung. Nih, subur-subur sekali ya. Ini usianya baru sekitar 5 harian dan sudah hijau-hijau dan seger-seger sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen berbudidaya sayur mayur jenis apapun seperti kangkung, bayam, sawi dan lain sebagainya seperti selada, itu sangat mudah sekali ya. Tidak perlu khawatir kalian tidak punya lahan karena semua itu pasti ada solusinya. Sebagai referensi untuk teman-teman yang pengen berbudidaya sayur mayur tetapi memiliki lahan yang sempit dan terbatas, kalian bisa menggunakan bekas galon mineral yang sudah tidak terpakai ya. Jadi ini tuh bisa kita manfaatkan sebagai media tanam atau pot. Nah, ini sangat mudah sekali cara penanamannya dan juga cara mengolahnya. Ini bisa kita pakai untuk menanam segala jenis macam tanaman seperti sayur mayur, kemudian cabai-cabean, terong-terongan, bahkan tanaman hias pun bisa kita tanam di sini. Dan untuk bentuk ataupun metodenya itu bisa kita sesuaikan dengan jenis tanaman yang akan kita tanam. Contohnya seperti ini bagian bawah saya isi dengan air dan bagian atasnya kita isi dengan media tanam. Karena apa? Karena ini aku gunakan untuk menanam bayam, karena bayam ini menyukai kelembapan ya. Jadi jangan sampai cadangan air di bawahnya ini kekurangan gitu ya. Jadi untuk penampung supaya media tanam yang ada ini tidak mengering. Kalau untuk menanam cabai, terong, jagung, dan tanaman-tanaman hias, kalian bisa memotongnya biasa seperti ini ya. Jadi tidak perlu menambahkan air di bawahnya. Kita bisa menanam seperti biasa ya, seperti pada polybag ataupun media tanam lainnya. Baik, langsung saja kita menuju trik yang pertama. Trik yang pertama adalah media tanam. Media tanam ini sangat penting sekali ketika kita ingin menanam jenis tanaman apapun. Nah, kalau untuk tanaman kangkung ataupun sayur mayur lainnya, itu tidak perlu repot-repot, tidak perlu susah-susah. Yang paling penting adalah pupuk. Nah, pupuk ini kita gunakan pupuk organik saja, tidak perlu membeli ya. Kita bisa menggunakan seperti kotoran ternak, ayam, entok, dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak punya ternak, kalian bisa menggunakan abu bekas bakaran sampah limbah rumah tangga. Karena ini hanya penanaman skala rumahan, jadi tidak perlu membeli pupuk kimia ya. Dan ini akan kita konsumsi sendiri, sebaiknya gunakan pupuk yang aman dan juga ramah lingkungan. Kalau misalkan ingin kalian jual, terserah kalian mau menggunakan pupuk kimia atau bertahan dengan pupuk organik, itu menjadi pilihan Anda sendiri. Tetapi yang perlu kalian ingat, kalian bisa melakukan pemupukan ketika tanaman sudah berukuran besar seperti ini ya, 7 cm, 5-7 cm, kalau kalian baru lakukan pemupukan. Dan untuk media tanamnya kalian bisa gunakan tanah yang subur atau yang gembur dan mencampurkannya dengan sekam. Bisa sekam bakar, sekam mentah juga bisa, tapi jangan gunakan sekam yang masih baru ya, karena sifatnya masih panas, jadi akan membuat tanaman kita malah justru menjadi layu. Untuk trik berikutnya, pastikan media tanam ini selalu lembab dan juga gembur. Ketika media tanam sudah mulai memadat, kita bisa menggemburkannya ulang. Bisa juga kita tambahkan sedikit pupuk di sekeliling tanaman. Jadi tanaman kita akan menjadi subur dan tentunya akan lebih cepat panen. Dan ini kangkung ini akan bisa panen setelah 25 hari masa penanaman. Selain itu, selalu jaga kelembapan pada media tanam. Sirami setiap hari minimal 1 kali ya, apalagi di musim kemarau. Jangan sampai media tanam ini menjadi kering, karena tanaman kangkung ataupun sayur mayur ini membutuhkan air untuk
terus tumbuh ya, melakukan fotosintesis. Jadinya dia akan memaksimalkan pertumbuhannya. Jadi cara ini sangat mudah sekali ya buat teman-teman yang pemula atau sedang ingin memulai untuk bercocok tanam di lingkungan rumah kalian. Ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Bisa gunakan bekas galon mineral, kemudian yang punya polybag juga bisa menggunakan polybag, kemudian bahkan untuk bekas karung juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat untuk menanam sayuran ataupun jenis tanaman yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat saya menanam ini di atap atau di atas rumah ya, karena lahan di bawah itu terbatas, jadi saya manfaatkan di bagian atas atau dak rumah untuk bercocok tanam. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita mau berusaha, kita pasti bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan tips berikutnya, ketika penyemaian kalian bisa melakukannya satu lubang ini 7 sampai 10 benih. Karena kadang kan benih ini tidak semuanya 100% tumbuh, jadi paling tidak 80 hingga 90% pasti akan tumbuh. Nah, ini jadi satu lubang ini bisa bergerombol banyak seperti ini ya. Setelah penyemaian sebaiknya lakukan penimbunan dengan tanah yang gembur, tetapi perlu diingat jangan menimbunnya terlalu dalam, karena ketika dia akan mulai muncul tunas, dia akan kesulitan dalam menembus tanah timbunan tersebut. Jadi sebaiknya timbun dengan media tanam yang subur atau gembur, itu tipis-tipis saja supaya tanaman kangkung ataupun tanaman lainnya ini cepat tumbuhnya. Kemudian untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk menyiram setiap harinya, kalian bisa menggunakan paralon ya, pipa paralon itu yang kita lubang-lubangi, dan lubangnya itu di setiap titik tanaman. Jadi ketika kerannya satu dinyalakan, itu otomatis dia akan nyala semua, menyiram gitu ya. Nah, ini karena alhamdulillah saya punya waktu luang, jadi saya akan menyiraminya sendiri gitu ya. Baiklah teman-teman, demikian tadi video tutorial ataupun trik berkebun ala rumahan dengan lahan yang sempit atau terbatas, tetapi hasilnya itu tidak kalah dengan petani yang ada di luar sana ya, petani sukses yang selalu bercocok tanam di kebun ataupun di sawah. Baiklah, terima kasih. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.